ada ancaman kenaikan inflasi yang bukan hanya lebih tinggi dibandingkan pada saat 2 tahun pertama pandemi ya, tapi lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi juga. Ya, menyadari. Paling naik dari harga cabai aja sih. Kalau yang lain sih agak ada penurunan kalau sekarang ya. Menyadari sih, jadi mungkin dari kayak bahan bakar, bensin gitu-gitu yang paling kerasa sih. Mungkin yang lain-lain juga naik sih, kayak minyak, terus juga pulsa. Mungkin ya terasa juga sih kenaikannya. Kalau buah tuh kalau lagi telat naik sedikit, kemarin agak murah, sekarang naiknya sekilo modalnya udah naik 5.000. Ada sih minyak, kayak tepung, kayak semuanya, cabai apa segala macam pada naik semua. Pertama, panen yang rusak. Kedua, kemarin kan habis lebaran, jadi daya konsumsinya tinggi. Otomatis barangnya sedikit, terus konsumtif ya. Maksudnya konsumtif gitu, jadi harganya tinggi. Mungkin setahu gue sih kayak gara-gara perang Rusia-Ukraina, terus juga di sisi lain juga Indonesia udah di masa pemulihan dan daya beli masyarakat juga udah mulai naik yang menyebabkan demand meningkat, jadi mungkin ya harga juga pada tinggi. Dari belanjaan itu kan lagi mahal semuanya, orang belanja susah banget. Kayak kenaikan subsidi bisa jadi berpengaruh, kenaikan kebutuhan pokok gitu kan. Kalau pedagang sih biasa aja sih. Maksudnya ya kalau lagi naik ya naik gitu. Kalau lagi turun ya turun, kita juga nggak bisa mungkiri gitu. Kalau ngurangin kita nggak bisa, kalau sini kan ibaratnya produsen bukan konsumen. Kalau dari gue sih mulai ngurangin sih, mungkin kayak lebih ngirit pemakaian bahan bakar, mulai mengalihkan kayak misalkan naik kendaraan umum dan lain-lain gitu sih. Ya kalau menurut saya sih pengennya sih jangan terlalu kayak sekarang ya, istilahnya pendapatannya jadi kurang gitu. Pendapat sih stabil kayak yang lama-lama gitu. Kalau mengurangi sih enggak, cuma gimana? Dengan keadaan semua naik semua, jadi yang dibeli itu serba mahal ya. Jadi kitanya ini juga jadinya pengaruhnya, untungnya jadi tipis gitu. Penting masalahnya buat saya kan ininya di sini semua kan, buat jajan anak sehari-hari, buat kebutuhan sehari-hari di sini semua. Kalau untuk komoditas tergantung kebutuhan juga, maksudnya pokok enggaknya gitu. Kalau sayuran kan termasuk pokok juga, betul. Ya menurut gue sih yang pasti penting banget sih, soalnya itu kan kebutuhan pokok ya, maksudnya nggak bisa dialihin, harus dibeli segala macam seperti beras, minyak, itu kan kebutuhan pokok sih. Kalau gini mah yang harus turun tangan pemerintah, Mbak. Jadi bisa mengendalikan harga pasar. Kayak model kita kan sayurannya kan ada yang impor, ada yang lokal. Kalau nggak dikendalikan pemerintah, pasti harganya naik. Menambah tinggi harganya gitu ya. Yang dijual apa gitu, apa adanya kayak gini, soalnya barangnya tuh nggak ada lagi, susah. Mungkin kita bisa ngurangin konsumsi kayak bahan bakar gitu sih, supaya stoknya tuh nggak habis terus-menerus gitu sih. Mungkin pakai kendaraan umum segala macam, terus juga mengurangi konsumsi dengan cara menabung di bank, deposito atau investasi di instrumen lainnya. Gitu sih peran pemerintahnya juga ya. Kalau kita rakyat kecil kayak begini mah sekedar cuma ngikutin. Ya kalau untuk hukum pasar sih kenaikan harga itu biasa sih sebenarnya. Kalau konsumtif kayak model puasa kan tingkat konsumsinya tinggi gitu masyarakat. Menurut saya mah enggak deh, jauh banget. Masalahnya enggak kayak kemarin, kayak tepung aja sekarang udah 12.000, 13.000 loh. Bukan aku sendiri yang naikin harga gitu loh, Nak. Kenaikan harga kan dari bos. Kalau dari bosnya mahal ya sini ya mahal. Kalau menurut gue sih ya sih, soalnya kan pertama juga dibandingin negara-negara lain, harga kayak bahan bakar kita juga masih lumayan rendah dibandingkan yang lain. Terus kayak
Sekarang kan kondisinya lagi kurang bagus juga. Faktor kenaikan harga barang menurut gua gara-gara pemulihan ekonomi, daya beli masyarakat jadi meningkat yang menyebabkan harga-harga barang pada naik. Soalnya demand-nya meningkat dan supply-nya juga terbatas. Pertama sih faktor pemerintah juga ya, ngasih pupuk lah minimal nggak susah gitu. Kedua, pengadaan barang kalau nggak jasanya dikawal sama pemerintah. Kalau yang menjadi faktornya kayak tepung mungkin bisa jadi lantaran bahannya kita kan impor dari luar ya. Kayak tepung, kayak minyak gitu ya, istilahnya masih bisa lah kita handle. Sebenarnya kayak minyak bisa sebenarnya, cuma itu kan peran pemerintah juga gitu. Mungkin regulasi yang dapat dilakukan untuk mencegah inflasi itu seperti menaikkan suku bunga acuan, karena mayoritas negara seperti khususnya di Amerika Serikat udah naikin suku bunga yang membuat selisih suku bunga di Amerika Serikat dan Indonesia itu beda tipis, yang membuat investor-investor asing juga masuk ke negara lain. Terus juga mungkin bisa ya pemerintah ngasih subsidi untuk ke harga-harga komoditas agar masyarakat juga bisa mencukupi lah kebutuhannya gitu sih. Halo, selamat datang dalam Economics Perspective bersama saya Jessica Tasijawa yang merupakan perwakilan dari The 20th Economics. Di sebelah saya sekarang sudah terdapat Bapak Fitra Faisal yang merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Executive Director of Next Policy. Halo Pak. Halo Jess. Jadi saya tanpa berbasa-basi lagi, saya langsung mulai ke pertanyaan yang pertama aja nih Pak. Nah, berdasarkan berbagai sumber yang sudah kami kumpulkan nih Pak, beberapa tahun terakhir ini kenaikan harga itu terus terjadi di berbagai sektor, terutama dalam harga bahan pangan seperti cabai, bawang merah, dan yang lainnya. Dan tak hanya itu, harga minyak juga semakin meningkat nih akhir-akhir ini Pak. Jadi menggiring kenaikan harga pada harga minyak goreng dan BBM. Merespon masalah tersebut, apa tanggapan dari Bapak Fitra Faisal pribadi dan bagaimana sih sebenarnya Pak situasi inflasi yang terjadi di Indonesia dan global pada saat ini? Dan sekiranya sektor apa sih Pak yang paling terdampak? Ya, jadi kalau kita bisa ambil pendapatnya dari Morgan Stanley, ada sebenarnya 3 hal ya sebelum saya merespons inflasi itu, tapi kita bisa melihat bagaimana karakter inflasi dari Indonesia itu ya. Jadi dari pernyataan Morgan Stanley, mereka bilang bahwa perekonomian Indonesia itu bisa bangkit di tahun 2022 dan tahun 2023 karena 3 hal. Ya, yang pertama dari sisi kesenambungan fiskal, yang kedua adalah dari sisi euforia konsumsi, yang ketiga adalah dari sisi pertumbuhan middle class yang cukup solid. Nah, dari itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa kecenderungan inflasi kita sebenarnya agak berbeda dengan inflasi dari negara-negara lain. Memang betul masih ada juga tekanan dari sisi supply, artinya harga-harga tadi bahan baku, barang kebutuhan industri memang meningkat. Tetapi secara umum kondisi kita dari sisi komoditas, dari sisi input produksi itu masih berkelebihan, artinya masih oversupply. Sehingga kalaupun ada tekanan dari sisi supply itu masih sangat minimal sekali. Adapun yang juga cukup menarik adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan merefer pada Morgan Stanley, itu dari sisi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Meskipun kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, core inflation kita sebenarnya masih belum cukup kuat. Artinya ruang pertumbuhan atau ruang pertumbuhan konsumsi itu masih cukup memadai. Tapi di overall kalau kita lihat dan dibandingkan dengan keadaan negara-negara lain itu memang cukup beda karakteristiknya. Sehingga saya rasa inflasi kita ini masih dalam inflasi yang cukup terkontrol. Nah Pak, tadi kan Bapak juga udah singgung-singgung ada perbedaan nih inflasi antara Indonesia sendiri dengan negara-negara lain. Nah kira-kira tuh kenapa sih Pak ada perbedaan itu? Apakah nantinya kayak di Indonesia juga berpotensi untuk mempunyai inflasi yang sangat tinggi seperti negara-negara lain itu? Jadi ini sebenarnya ada beberapa shock ya dari perekonomian. Yang pertama adalah berasal dari COVID. Nah, COVID ini ya selama recovery ya negara-negara besar
itu melakukan semacam stimulus ya, baik itu moneter dan fiskal. Terutama China, Amerika Serikat, Eropa ya, mereka memberikan stimulus yang besar-besaran. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah ada sedikit lonjakan dari sisi demand atau yang biasa kita kenal sebagai demand overshooting. Kalau kita lihat karakter dari demand ya, itu cepat menyesuaikan, sangat adaptif. Ya. Sementara di sisi yang lain, ya, dari sisi supply, kita lihat justru semasa pandemi supir truk itu dirumahkan, kemudian masa tanam itu ditunda, pabrik-pabrik itu harus mesinnya kemudian harus dimatikan, sehingga ketika ada lonjakan permintaan, ini supply-nya agak lambat menyesuaikan. Nah, ada pertumbuhan yang disproporsional antara supply dan demand tersebut dan menyebabkan harga internasional, terutama komoditas, itu meningkat secara cukup signifikan. Nah, untungnya untuk Indonesia, ini kita mengalami tadi seperti yang saya sampaikan, secara umum komoditas kita ya, itu ada beberapa komoditas yang biasa dijadikan semacam rombongan komoditas yang kalau harga-harga naik berarti itu disebut sebagai ya komoditi super cycle. Nah, beberapa komoditas tersebut adalah besi baja, produk-produk pertanian, produk-produk pertambangan ya. Ini semua kemudian kalau naik secara beriringan itu menjadi komoditi super cycle. Nah, ini juga sebabnya banyak negara-negara yang juga ingin mendekat ke akses input. Cuma memang ada catatannya. Kalau kita lihat dari surplus ya perdagangan, itu kan masih didominasi oleh komoditas. Nah, ada catatannya di sini. Di tahun 2021 ya, kemarin itu termasuk surplus yang paling tinggi semenjak 2006, itu 36 miliar US dollar. Yang mana didominasi oleh komoditas. Tapi kalau misalkan dilihat dari masyarakatnya, kalau kita geser sedikit ke masyarakat, bagaimana sih pandangan Bapak Faisal terhadap kayak gimana masyarakat harus berperilaku dalam menanggapi kenaikan harga ini? Jadi ini ada suatu hal yang kalau di ekonomi adalah given, suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Ada beberapa saran kepada masyarakat supaya dia menahan level konsumsinya, supaya memperbanyak saving. Tapi ada masalah dari nasihat ini. Nah, Keynes di tahun 1930-an juga sempat menyampaikan bahwa apabila terjadi suatu krisis atau potensi resesi, ya, ketika masyarakat yang saving, akan muncul suatu peristiwa yang disebut sebagai paradox of trades, di mana orang-orang saving justru membuat ekonomi tidak berputar. Nah, jadi kalau saran saya sih, oke, kalau misalnya memang income-nya rendah, ya sudah gimana lagi, ya itu memang harus dibantu. Tapi kalau misalnya income yang berkelebihan, jangan saving. Justru harus consume more. Supaya apa? Karena efek money hoarding itu justru akan membuat perekonomian kita lebih negatif gitu ya. Ekonomi tidak tumbuh dan artinya proses penciptaan income ke depan juga semakin terkendala. Dan oleh karenanya ya sekarang punya kelebihan income, ya udah gitu, lakukan aja apa yang biasa dilakukan. Ya, dengan spend juga sebenarnya kan meningkatkan roda perekonomian. Betul. Juga kan Pak. Terus kalau misalkan pandangan Bapak nih mengenai apa sih ekonomi global itu ntar tingkat inflasinya tuh ke depannya akan bagaimana? Mungkin kayak lebih parah atau bisa menurun? Tidak ada yang bisa menduga karena memang sekarang efeknya ini lebih tidak bisa dikontrol ya. Karena apapun yang terjadi, kita lihat sekarang ini konsekuensi adalah dua peristiwa penting, yaitu shock pertama dari COVID yang mudah-mudahan sudah menjadi endemi nanti di tahun ini atau tahun depan. Tapi yang kedua yang sebenarnya relatif tidak bisa dikontrol adalah invasi Rusia ke Ukraina. Nah, ini akan memberikan efek domino ya dari sisi value chain dan seterusnya yang kemudian akan semakin menekan harga-harga. Jadi harga-harga internasional mungkin akan meningkat. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akan ada juga peristiwa alami yang disebut sebagai natural demand destruction tadi. Tapi yang jelas adalah sampai setidaknya akhir tahun ini potensi inflasi masih cukup tinggi, sampai tahun depan juga masih cukup signifikan karena memang ada semacam dekonstruksi dalam global value chain tadi gitu. Mudah-mudahan sih akar masalah dari semua ini, yaitu konflik Rusia Ukraina, itu juga bisa terselesaikan dengan segera. Itulah sebabnya kenapa kemarin Pak Jokowi datang ke Ukraina dan datang juga ke Rusia, karena ya tujuannya adalah ya kepentingan bersama buat kita semua adalah kepentingan ekonomi. Ya kalau misalnya mereka terus berseteru, ada konflik geopolitik yang tidak berkesudahan, itu akan menyebabkan tekanan dari sisi harga internasional itu akan mungkin tidak akan reda dalam waktu yang cepat begitu.
Berarti emang benar inflasi ini walaupun kayak nggak bisa diprediksi kapan selesainya, tapi untuk kedepannya itu bisa mungkin kalau misalkan lebih diperparah dengan adanya konflik Rusia-Ukraina terus berlanjut, terus pandeminya misalkan ada varian baru, itu ada kemungkinan untuk tambah parah lagi. Kalau di Indonesianya tuh bisa berarti lebih parah lagi ya Pak? Selama pandemi justru kita melihat level inflasi yang sangat rendah di global. Gitu ya. Itu yang kemudian membuat Amerika Serikat memberikan stimulus yang cukup signifikan. Itu juga negara-negara besar seperti Jepang dan lain-lain. Bahkan kita juga bahkan sempat mengalami periode deflasi. Nah, saya melihat ya, kalau misalnya memang demand-nya sudah sangat rendah, kita akan balik lagi. Jadi ya karena udah losing firepower, purchasing power juga tidak terlalu tinggi lagi, sehingga mereka demand-nya akan turun. Nah, cuma masalahnya di sini ya prospek pertumbuhan ekonomi ke depan juga akan semakin terkendala gitu kan. Inflasi is always a monetary phenomenon. Ya, dia akan selalu terjadi di setiap aspek atau periode pertumbuhan ekonomi. Tapi kita juga harus melihat apabila ini terjadi karena tekanan dari sisi input, maka mungkin akan memicu stagflasi. Tapi kalau misalnya demand ini masih cukup, itu suatu hal yang diinginkan dalam perekonomian. Kalau dari Bapak sendiri ada saran-saran apa yang mungkin bisa pemerintah lakuin nih Pak, biar kayak lebih menekan dampak-dampaknya kepada masyarakat atau kayak mencegah inflasi itu tambah parah Pak? Yang bisa dilakukan pemerintah sekarang ini adalah mencegah dampak dari inflasi. Ya, dampak dari inflasi itu ya yang paling terasa adalah tadi seperti saya sampaikan, ke masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana bisa kita pemerintah tuh kayak memastikan kalau yang atas itu bakal lebih banyak mengeluarkan uangnya dibandingkan savingnya Pak? Faktor risikonya dikurangi. Selama pandemi, faktor risikonya yang terbesar adalah pandemi, gitu kan. Nah, makanya ketika pemerintah kemudian melakukan cara-cara yang signifikan untuk mengurangi dampak pandemi, itu ada euforia konsumsi tadi yang meningkat, gitu ya. Jadi orang-orang belanja dan segala macam. Yang sebelumnya menahan uangnya sudah mulai belanja. Tetapi kalau kita bicara sekarang, faktor risiko terbesar adalah risiko geopolitik. Ini agak sulit untuk kemudian diantisipasi ya. Sehingga yang bisa kita lakukan sekarang atau pemerintah lakukan adalah environment untuk belanja itu masih cukup terjaga dan seterusnya, sehingga masyarakat menengah atas ini masih tidak sungkan-sungkan untuk kemudian membelanjakan uang itu. Nah, mungkin sebelum menutup perbincangan pada hari ini, mungkin aku pribadi mau ngucapin terima kasih banyak untuk Bapak ya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Semoga apa yang Bapak bincangkan tadi itu bisa memberi pandangan baru dan menambah wawasan masyarakat. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sekian ekonomi perspektif kali ini. Terima kasih.